Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para karyawan, karyawati, para manajer, juga adik-adik mahasiswa yang sedang belajar masalah manajemen sumber daya manusia. Pada video kali ini saya akan membahas masalah perintah dan teguran merupakan alat komunikasi antara atasan dan bawahan. Dalam organisasi, perintah dari atasan kepada bawahan adalah ibarat nafas organisasi yang tidak boleh berhenti. Jika nafas organisasi ini berhenti, maka seluruh kegiatan organisasi juga berhenti. Perasaan senang dalam menerima perintah akan membangkitkan semangat dan kesediaan dengan penuh keikhlasan serta tanggung jawab dalam melaksanakan perintah. Tetapi susahnya, tidak semua karyawan dapat merespon secara positif setiap perintah yang diberikan. Hal ini wajar-wajar saja karena setiap bawahan mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda, termasuk dalam menyikapi perintah dari atasan yang juga berbeda-beda. Mengingat sifat dan karakter yang tidak sama tersebut, sementara dalam organisasi yang namanya perintah itu harus jalan, maka atasan yang berkewajiban memberikan perintah harus ngalah dalam tanda kutip, mencari cara-cara dan teknik-teknik agar perintah yang diberikan pada bawahan bisa direspon dengan baik. Dalam praktek, banyak kita jumpai suatu perintah dari atasan tidak dikerjakan dengan baik, bahkan ditolak oleh bawahan. Secara spontan, mungkin kita bisa mengatakan bahwa bawahan tersebut tidak baik. Tetapi kalau kita bisa berpikir lebih dalam, dapat dimungkinkan bahwa perintah itu tidak diberikan secara baik oleh atasannya. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuk perintah dan juga karakter bawahan, atasan yang harus berusaha bagaimana perintah itu bisa diberikan secara efektif. Demikian juga dalam organisasi, atasan memberikan teguran adalah satu hal yang biasa, yaitu teguran bisa diartikan sebagai jembatan komunikasi antara atasan dan bawahan dalam melaksanakan tugas. Teguran merupakan satu sarana atasan untuk berhubungan dengan bawahan, terutama jika terjadi satu ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, antara perintah yang diberikan dengan pelaksanaan perintah. Teguran adalah pasangan dari perintah. Jika ada perintah, maka teguran akan membayang-bayangi di belakangnya. Begitu perintah tidak dilaksanakan sesuai dengan maksud perintah, maka teguran akan muncul untuk meluruskan sehingga penyimpangan tidak terjadi terlalu jauh. Meskipun teguran merupakan hal yang biasa dalam organisasi dan merupakan sesuatu yang positif, tetapi hampir
seluruh bawahan tidak begitu menyukai. Bahkan sebagian bawahan alergi dengan teguran dan dianggap sebagai momok yang harus dihindari. Apalagi kalau atasan yang memberikan teguran tidak bisa menyampaikan secara arif. Namun, tidak sedikit juga bawahan yang mengharapkan teguran dari atasan. Bawahan seperti ini menganggap teguran adalah bentuk perhatian atasan kepada bawahan, bentuk kepedulian atasan atas apa yang dikerjakan. Tidak peduli bagaimana caranya memberi teguran, kelompok bawahan ini sudah siap untuk menerima teguran. Harapannya cuma satu, yaitu untuk memperbaiki diri. Tetapi bagaimanapun juga kebanyakan bawahan merasa kurang happy dengan teguran. Dan jika atasan tidak memahami cara-cara memberikan teguran yang tepat, maka teguran dirasakan oleh bawahan sebagai ledakan bom yang dapat menghancurkan motivasi. Oleh karena itu, sebaiknya teguran harus diberikan dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga bawahan yang menerima teguran merasa mendapatkan perhatian dari atasan, merasa mendapatkan bimbingan di dalam melaksanakan tugas, dan merasa dengan teguran bawahan dapat meningkatkan kemampuan. Dan bukan sebaliknya, bawahan merasa diberi sanksi, dimarahi, dilecehkan, dicaci, dan tidak dihargai sebagai individu yang bermanfaat. Oleh karena itu, di dalam satu perusahaan, kita sebagai atasan, katakan begitu, maka kita harus mencari cara yang efektif, sopan, dan santun untuk memberikan perintah dan teguran agar karyawan yang melaksanakan perintah bisa melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, dan tentu diharapkan pekerjaan yang baik. Dan jika terpaksa harus memberikan teguran, maka sebaiknya teguran diberikan dengan cara yang bijak. Dengan cara seperti ini, insya Allah hubungan antara atasan, komunikasi antara atasan dengan bawahan bisa berjalan dengan lancar, dan akhirnya pekerjaan-pekerjaan akan bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu juga akhirnya target-target akan dicapai dan akan membawa kemajuan dari perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.